Kata-kata maju memiliki arti bahwa pembangunan yang pesat di berbagai sektor dengan SDM yang berkualitas, infrastruktur yang baik dan tata kelola pemerintah yang inovatif. Sedangkan bermarwah mengandung arti menjunjung tinggi nilai-nilai agama, adat, dan kearifan lokal yang berakar kuat dalam filosofi adat Basandi syarak Basandi Kitabullah. Perlindungan BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja rentan sektor informal. Sebanyak 404 pekerja sektor informal dalam DTKS mendapat perlindungan BPJS. Program ini dibiayai APBD sebesar Rp403.200.000 dan melalui proses verifikasi bersama dengan Dinsos BPJS, Camat, dan Lurah. Penyerahan kartu BPJS dijadwalkan pada awal Juni 2025. Peningkatan kualitas tenaga kerja, pelatihan Satpam akan diikuti 26 peserta dengan anggaran Rp171.600.000 selama 8 hari pada Juni 2025. Pelatihan bahasa Jepang dan penempatan kerja bekerja dengan PT OS Selna Jaya. Program ini menargetkan 20 peserta dengan anggaran Rp135 juta. Pendaftaran telah menjaring 85 calon peserta terpilih akan dilatih selama 6-12 bulan sebelum diberangkatkan ke Jepang pada Juli 2025. Sebuah metode pencatatan kehadiran ASN yang dilakukan secara online melalui aplikasi. Inovasi ini juga menawarkan kemudahan dan fleksibilitas, efisiensi pencatatan yang akurat, kemudahan pengelolaan, keamanan data, dan penggunaan teknologi canggih seperti face recognition yang memastikan validitas kehadiran dan mengurangi kemungkinan manipulasi. Inovasi ini sejalan dengan semangat reformasi birokrasi dan transformasi digital di sektor pemerintahan. Saat ini telah dilakukan uji coba di BKPSDM dan Bapeda serta direncanakan akan diaplikasikan secara menyeluruh pada minggu kedua Juni 2025. Hal ini merupakan upaya strategis untuk mewujudkan optimalisasi manajemen karir ASN di Kota Padang Panjang dengan sistem merit. Dengan terbentuknya UPTD penilaian kompetensi yang salah satu fungsinya adalah melaksanakan asesmen dan pemetaan potensi ASN, maka didapat potret potensi ASN Kota Padang Panjang yang disertai dengan arah karir ke depan. Inspektorat sebagai aparat pengawas mempunyai peranan strategis untuk memastikan bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh OPD tetap pada jalur yang tepat, akuntabel, dan berorientasi hasil. Pengawasan yang dilakukan tidak semata bersifat korektif, namun lebih kepada peran aktif dalam memastikan tata kelola yang baik secara perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Pada kegiatan bantuan transportasi gratis bagi pelajar yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan berkolaborasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, pengawasan yang dilakukan memberikan jaminan bahwa visi misi wali kota yang tertuang dalam program unggul dapat dilaksanakan secara optimal, efektif, efisien, ekonomis, dan berdampak langsung bagi masyarakat. Gerakan optimalisasi PAD. Gerakan ini berangkat dari kondisi real penerimaan daerah yang masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain belum optimalnya tingkat kepatuhan wajib pajak dan wajib retribusi, serta keterbatasan data yang valid dan mutakhir mengenai objek pajak dan retribusi. Untuk itu, pembentukan tim petugas operasi taat pajak atau OTP yang terdiri dari 50 orang tenaga kontrak harian lepas yang telah diberi pemahaman tentang tugas di lapangan, melakukan penagihan langsung pajak dan retribusi, melakukan pendataan ulang atau pemutakhiran data terhadap objek pajak dan retribusi, serta melaksanakan kegiatan uji petik guna menilai kesesuaian antara pelaporan dan kondisi real lapangan. Dengan kehadiran petugas OTP lapangan, diharapkan interaksi langsung antara pemerintah dan masyarakat akan membangun kepercayaan serta mendorong partisipasi yang lebih besar dalam mendorong membayar kewajiban kepada daerah. Launching OTP dilaksanakan pada hari Senin 26 Mei 2025 di Hall Lantai Balai Kota Padang Panjang tahun 2025. Total bantuan yang disalurkan sebesar Rp279.958.666.
Penyaluran bantuan dilaksanakan 23 April 2025 di Kecamatan Padang Panjang Barat dengan jumlah penerima bantuan sebanyak 70 PM serta tanggal 24 April 2025 untuk Kecamatan Padang Panjang Timur dengan 58 PM. Jenis bantuan atensi yang diberikan berupa nutrisi, perlengkapan kamar, perlengkapan dapur, perlengkapan kebersihan diri, perlengkapan sekolah, kursi roda standar, dan kursi roda 3-in-1. Telah dilaksanakan pelayanan KB serentak di wilayah kerja Puskesmas Gunung tanggal 21 Mei 2025 dengan capaian akseptor yang dilayani sebanyak 74 orang di Puskesmas Kebun Sikolos tanggal 22 Mei 2025 dengan jumlah akseptor yang dilayani sebanyak 73 orang di Puskesmas Kotokati tanggal 23 Mei 2025 dengan akseptor yang dilayani sebanyak 7 orang. Dengan adanya Istana Lansia sekaligus memfasilitasi setiap kegiatan dengan sarana prasarana yang menunjang kemandirian dan meningkatkan keproduktifan lansia. Untuk mewujudkan hal tersebut, 28 Mei 2025 telah launching Istana Lansia di Geraha Disabilitas dan bertempat di Masjid Manarul Ilmi Islamic Center. Melalui geraha disabilitas ini dapat mendukung pemerintah daerah untuk mewujudkan kota inklusif yang ramah disabilitas sehingga keberadaan penyandang disabilitas memiliki kesetaraan dalam memperoleh hak dan bersaing di berbagai bidang. Geraha disabilitas ini sudah diresmikan bersamaan dengan peresmian atau launching Istana Lansia 28 Mei 2025 lalu di Islamic Center. Dalam rangka tata kelola pasar nyaman telah dilakukan penataan dan penertiban di kawasan Pasar Padang Panjang, mulai dari pengosongan parkir barat Pasar Pusat dari PKL pada Senin dan Jumat. Lokasi parkir tersebut akan digunakan kembali untuk parkir kendaraan roda 2, roda 4, dan seterusnya. Pedagang kaki lima Senin dan Jumat yang berada di parkir barat dipindahkan ke 3 lokasi, yaitu Pasar Sayur Lama, Jalan Lingkar, dan Gang Kecap. Sampai saat ini lokasi PKL Senin dan Jumat sudah didata dan ditata dengan rapi sehingga membuat nyaman para pedagang dan masyarakat. Selain itu, Pasar Pusat Padang Panjang juga sudah dilakukan pendataan dan penertiban di kios serta los yang kosong, terutama pada lantai 1 Blok A, Blok B, dan Blok C, di mana kios dan los kosong ini nantinya secara bertahap bisa ditempati pedagang kaki lima, pindahan, maupun pedagang baru yang berjualan. Di samping itu, telah dilakukan pemeliharaan bangunan pasar pusat antara lain pengecatan dinding bagian luar, revitalisasi toilet, dan perbaikan drainase dan lain-lain. Kegiatan lain yang juga telah dilakukan adalah dalam meramaikan pasar pusat juga melakukan kegiatan-kegiatan penataan kuliner yang sebelumnya berada di Jalan Imam Bonjol dipindahkan ke Jalan Khatib Sulaiman, mengadakan live music setiap malam minggu dan memindahkan Car Free Day atau CFD dari Ban Cahlawe ke Pasar Pusat Padang Panjang. Pembentukan koperasi Kelurahan Merah Putih telah dimulai dengan tahapan kegiatan rapat persiapan yang dihadiri oleh Camat dan Lurah se-Kota Padang Panjang 27 Maret 2025. Sosialisasi mulai tanggal 10 hingga 30 April 2025, musyawarah kelurahan di 16 kelurahan dari tanggal 23 April hingga 26 Mei 2025. Pembuatan akta pendirian koperasi di notaris ditargetkan selesai pada akhir bulan Juni 2025 sehingga saat launching Koperasi Merah Putih oleh Presiden RI 12 Juli 2025, Koperasi Merah Putih di Padang Panjang telah dibentuk dan siap mengembangkan ekonomi. Tabungan Berkah Serambi Mekah Bersama adalah lembaga pembiayaan tanpa bunga untuk membantu permodalan bagi masyarakat dan pedagang, UMKM, petani, dan lain-lain. Program ini direncanakan berbentuk subsidi bunga 0%, di mana modal udahannya didapat dari perbankan yang bekerja sama dengan Bank Nagari Padang Panjang. Saat ini prosesnya dalam tahap finalisasi sehingga dalam waktu dekat dapat di-launching. Dilakukan sejak 21 April 2025 hingga 25 Mei 2025 seperti memberikan layanan setiap hari Senin hingga Sabtu, layanan pada event Car Free Day, serta koordinasi dengan Lurah dan Camat se-Kota Padang Panjang. Hasil pelayanan ini adalah penerbitan KK sebanyak 249 dokumen, perekaman KTP sebanyak 47 keping, penerbitan KTP sebanyak 690 NIK, penerbitan kias
sebanyak 149 keping, penerbitan surat pindah sebanyak 283 dokumen, penerbitan akta kelahiran sebanyak 131 dokumen, penerbitan akta kematian sebanyak 30 dokumen. Menjalin kerjasama pemanfaatan kartu identitas anak atau KIA guna meningkatkan pemanfaatan kartu identitas anak. Telah dilakukan penjajakan kerjasama dengan Bank Mandiri Cabang Padang Panjang berupa pemberian souvenir bagi anak Padang Panjang yang memiliki KIA yang melakukan pembukaan rekening tabungan. Target cakupan menjadi 33%, di mana pada awal tahun 2025, cakupan aktivasi baru mencapai 30%. Langkah yang telah dilakukan sebagai berikut: melaksanakan kegiatan aktivasi IKD di seluruh kelurahan melalui pendekatan jemput bola, agar masyarakat lebih mudah mengakses, melakukan update data secara berkala terhadap warga yang belum melakukan aktivasi sehingga target pelayanan menjadi lebih terarah. Membuka layanan aktivasi IKD pada berbagai event pemerintah daerah sebagai bentuk pelayanan langsung kepada masyarakat dalam momen publik. Hingga saat ini cakupan aktivasi IKD telah mencapai 35%, melampaui target 33%, sekaligus menjadikan Kota Padang Panjang sebagai kota dengan aktivasi IKD tertinggi di Provinsi Sumatera Barat. Program ini merupakan super app berbasis QR Code yang mengintegrasikan berbagai layanan dan informasi publik seperti informasi potensi daerah, pariwisata, UMKM, serta pertanian, agenda kegiatan pemerintah, layanan administrasi kependudukan dan perizinan, pendaftaran RSUD dan info zakat dari Basnas, dan pengaduan langsung melalui WhatsApp, Telegram, serta situs lapor warga. Portal ini juga menunjang kerja dari internal melalui sistem e-office, TPP, SIPD, dan lainnya, serta menjadi pusat OPD di Kota Padang Panjang. Layanan pengaduan masyarakat 24 jam ini bisa diakses gratis melalui call center 08116656 Pengaduan publik segera ditindaklanjuti oleh instansi terkait. Kanal ini sedang dalam tahap finalisasi dan akan diluncurkan secara resmi pada 11 Juni 2025. Program ini menyediakan layanan angkutan gratis 2 kali seminggu, Selasa dan hari Kamis. Bagi pelajar SD, SLTP, SLTA, armada terdiri dari angkot dan bus sekolah dengan rute sesuai asal siswa. Tujuannya adalah membantu mobilitas pelajar dan meringankan beban orang tua. Di kawasan Pasar Pusat telah diterapkan sistem parkir paralel dan horizontal dengan pembaharuan marka parkir. Tersedia lebih kurang 274 slot parkir untuk mobil dan lebih kurang 960 untuk motor. Penataan ini bertujuan untuk menciptakan pasar yang tertib dan nyaman bagi pengunjung. Pada beberapa ruas jalan di Padang Panjang telah diberlakukan sistem satu arah guna meningkatkan ketertiban lalu lintas. Kebijakan ini mendapat respon positif dan mendukung aksesibilitas ke kawasan Pasar Padang Panjang. Seluruh aktivitas angkutan pedesaan, perbatasan, dan AKDP dipindahkan ke pasar kuliner. Operasional berlangsung pada pukul 6.00 hingga 14.00 waktu Indonesia bagian Barat dan kembali ke jalur awal pada sore hari. Koordinasi dilakukan dengan pihak terkait untuk kelancaran sistem satu arah. PSC 119, layanan gawat darurat PSC 119 juga terus dioptimalkan dengan respon waktu 5 hingga 10 menit dan tenaga medis siaga 24 jam. Dalam periode ini, layanan ini telah menangani 20 kasus kegawat daruratan. Jaminan Kesehatan Masyarakat Padang Panjang atau JKMPP. Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Padang Panjang JKMPP tetap berjalan. Sebanyak 470 KK baru didaftarkan sebagai peserta dan pembayaran premi tahap pertama telah dilakukan menggunakan anggaran dana bagi hasil cukai hasil tembakau sebesar 8,63 miliar. Koordinasi aktif terus dijalankan dengan BPJS Kesehatan, rumah sakit, dan seluruh puskesmas.
Mewujudkan lingkungan bersih dan indah dengan partisipasi masyarakat dan pemerintah dalam bentuk gotong royong di lokasi-lokasi yang telah ditetapkan. Wali kota, wakil wali kota, serta seluruh OPD turun langsung bersama masyarakat untuk membersihkan jalan, jembatan, area publik, drainase, dan lain-lain. Dalam mewujudkan Padang Panjang sehat ini, wali kota dan wakil wali kota juga melibatkan seluruh OPD, kecamatan, dan kelurahan untuk berpartisipasi. Melalui program Taman Kota Papa, pemerintah berupaya memperluas ruang terbuka hijau yang menyediakan area bermain yang ramah anak. Sejumlah fasilitas permainan tradisional seperti congklak dan tarompa saya telah didistribusikan dan digunakan di Taman Kampung Teleng serta Taman Lembute. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kamu ada di situ. Di Kecamatan Pancung soal didemo oleh ratusan siswa dan guru dari sekolah tersebut. Hari pertama, lomba tingkat sekolah dasar sederajat dan akan dilanjutkan bisu untuk lomba tingkat SMP sederajat. Di Purna Sanak Caliak tu, kan gagah udah nama mentong rambut gua pakai cangmat tu ya kan. Jadi rami-rami dan sanak-sanak awak korban banjir bandang mendatangi posko komunitas ada kebisingan yang dibuat oleh pejabat publik dan itu mengganggu kenyamanan kita warga negara. Konflik masyarakat itu dengan perut hari ini akan berbuat kejam terhadap calon-calon kepala daerah. Itu tidak salah. Kenapa? Tanya ke Foto Afif, Depresi Berat bertanya ke Foto Afif siapa yang membunuh Muna. Dan kita ada buktikan juga, dulu SK 3 Menteri aja kita gugurkan kok ya, demi jilbab ini. Percepatan persetujuan substansi TTT Rencana Tata Ruang Wilayah RT/RW, salah satu faktor penting dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan ke depan adalah dokumen RT/RW. Oleh karena itu, selama 100 hari kerja telah dilakukan berbagai upaya untuk percepatan persetujuan substansif dokumen RT/RW dari Kementerian ATR BPN untuk selanjutnya dapat ditetapkan dengan peraturan daerah. Di samping itu, Dinas PUPR mendorong penyelesaian RT/RW Kota Padang Panjang 2025-2045, termasuk pembahasan lintas sektoral dengan kementerian di Jakarta dan persiapan kajian lahan ex-Airpark untuk pengembangan kota. Pembenahan drainase kota, Dinas PUPR juga berfokus pada peningkatan kualitas lingkungan melalui pembenahan drainase. Dinas PUPR melaksanakan pemeliharaan drainase di sejumlah titik rawan genangan seperti Simpang Padang, Pasar Pusat, dan Guguk Malintang, serta pengerukan berkala di saluran sekunder. Revitalisasi Islamic Center. Islamic Center merupakan program unggulan dalam RPJMD 2025-2029 sebagai syiar Islam dan destinasi wisata religi. Revitalisasi dilakukan melalui perbaikan atap, selasar, pemasangan pagar, pergantian lampu basement, dan persiapan penataan interior. Tentunya tujuannya menjadikan Islamic Center sebagai pusat dakwah dan wisata religi. Koordinasi perencanaan pemanfaatan lahan TNI sebagai bagian lahan strategis di pusat Kota Padang Panjang seperti di ruas Jalan Sudirman, Muhammad Syafi'i, dan KH Ahmad Dahlan merupakan milik TNI. Dalam 100 hari kerja, Dinas PUPR telah melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait TNI dan BPJN untuk rencana pemanfaatan yang lebih optimal dan berkelanjutan dari lahan-lahan tersebut. Sebanyak 86 petani cabai mendapat bantuan sarana produksi pertanian untuk lahan seluas 4-3 hektar. Lomba ini menilai performa tanaman, produktivitas, dan inovasi. Pemenangnya telah diumumkan pada 28 Mei 2025 dan memperoleh hadiah uang tunai. Gerakan pangan murah dalam rangka menekan inflasi dan menjaga keterjangkauan harga pangan, Dinas menggelar gerakan pangan murah pada 28 Mei 2025. Kegiatan ini melibatkan Dinas Pangan dan Provinsi Sumatera Barat serta kelompok tani se-Kota Padang Panjang.
Lomba Menu B2SA, beragam, bergizi, seimbang, dan aman. Diikuti oleh tim penggerak PKK dari seluruh kelurahan, lomba ini dinilai oleh juri dari Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat, Ketua TP PKK, dan chef dari Royal Asia College. Kegiatan dilaksanakan pada 28 Mei 2025. Tim Reaksi Cepat TRC Satpol PP Damkar Tram Tibom. Satpol PP dan Damkar Kota Padang Panjang membentuk tim reaksi cepat TRC untuk memenuhi kebutuhan layanan dan penyelamatan darurat. TRC beranggotakan personel terlatih dan bersertifikat dalam penanganan bencana, evakuasi dan penyelamatan korban kecelakaan, serta gangguan hewan liar. Selama 100 hari pertama, pemerintahan TRC telah aktif menangani berbagai kasus darurat, memperkuat koordinasi lintas OPD dan meningkatkan kepercayaan masyarakat. Sosialisasi bahaya kebakaran atau sosis bakar. Inovasi Satpol PP dan Damkar Kota Padang Panjang yang menyasar siswa SLTA sebagai agen perubahan dalam budaya sadar bahaya kebakaran, pencegahan dan penggunaan alat pemadam api ringan atau APAR. Program ini telah berjalan di beberapa sekolah di Kota Padang Panjang. Penertiban menjaga ketertiban, keindahan, dan kenyamanan kota. Satpol PP dan Damkar Padang Panjang rutin menggelar penertiban untuk menjaga ketertiban dan kenyamanan warga. Mereka menertibkan fasilitas umum seperti trotoar dan gangguan lain agar ruang publik tetap aman dan rapi. Dalam 100 hari pertama pemerintahan wali kota dan wakil wali kota, penertiban dilakukan di beberapa tempat penting. Contohnya, pedagang kaki lima dipindahkan dari area parkir Pasar Pusat dan Jalan M. Syafi'i ke Jalan Khatib Sulaiman. Trotoar yang dipakai parkir juga ditertibkan. Ini membuat kota menjadi lebih tertib dan bersih. Wanita Praja Muslimah atau Wajah Muslimah. Satpol PP dan Damkar Padang Panjang menjalankan program Wajah Muslimah di mana personel wanita rutin menghimbau dan mengamankan pelaksanaan sholat Jumat di area ramai seperti pasar dan pusat kota. Mereka mengingatkan masyarakat khususnya pria untuk segera menuju masjid dan menjaga ketertiban selama ibadah. Program ini memperkuat identitas religius kota dan menjadi contoh positif yang diikuti daerah lain sekaligus menunjukkan peran Satpol PP Damkar dalam mendukung visi kota sebagai kota serambi Mekah. Penguatan pendidikan karakter peserta didik SD dan SMP. Kegiatan ini dilaksanakan dengan pelibatan nenek mama dan Bunda Kandung sebagai tokoh adat dalam proses edukasi menjadi salah satu strategi yang efektif untuk mengenalkan serta menanamkan nilai-nilai adat dan budaya Minangkabau kepada peserta didik. Melalui pendekatan budaya lokal, peserta didik tidak hanya mengenal jati dirinya sebagai bagian dari masyarakat Minangkabau, tetapi juga belajar menumbuhkan rasa bangga dan cinta terhadap budaya sendiri. Kegiatan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam penguatan pendidikan karakter, mempererat hubungan antar generasi, serta menanamkan nilai-nilai budaya yang dapat membentuk kepribadian peserta didik yang santun, bijaksana, dan berbudaya. Program unggulan sarana dan prasarana. Pendidikan merupakan fondasi utama dalam pembangunan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing. Untuk mewujudkan sistem pendidikan yang berkualitas, tidak hanya dibutuhkan kurikulum dan tenaga pendidik yang profesional, tetapi juga dukungan sarana dan prasarana yang memadai. Sarana dan prasarana yang baik akan menciptakan lingkungan belajar yang nyaman, aman, dan kondusif bagi peserta didik, serta mendukung proses pembelajaran secara optimal. Sebagai salah satu kota pendidikan, terus berkomitmen untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan di seluruh jenjang, khususnya pada jenjang sekolah dasar atau SD dan sekolah menengah pertama atau SMP. Program unggulan sarana dan prasarana bertujuan untuk melakukan peningkatan perbaikan, modernisasi fasilitas pendidikan secara menyeluruh dan berkelanjutan. Dengan program ini diharapkan seluruh satuan pendidikan di Kota Padang Panjang dapat memiliki fasilitas yang layak, ramah anak, serta mendukung transformasi pendidikan menuju era digital dan inklusif. Sosialisasi mitigasi bencana. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat terkait potensi bencana yang berada di lingkungan dan bagaimana cara untuk melakukan mitigasi, sehingga meminimalisir dampak dari bencana. Sosialisasi mitigasi bencana dilaksanakan di sekolah-sekolah dari jenjang usia dini hingga jenjang menengah atas, perkantoran, dan masyarakat. Sampai saat ini telah dilaksanakan sosialisasi pada 2 TK derajat
7 SD sederajat, 2 SMP sederajat, 1 SMA sederajat, Desa Wisma Kelurahan Kampung Manggis, dan BRI Padang Panjang. Pembinaan KSB Kelurahan. Kegiatan ini juga untuk melakukan sosialisasi dan edukasi kepada anggota KSB Kelurahan terkait dengan pemakaian aplikasi Inarix dalam penanggulangan bencana. Hingga saat ini sudah melakukan pembinaan keempat KSB Kelurahan, yaitu Kelurahan Sigando, Kotokate, Tanah Pak Lambi, dan Pasar Usang. Monitoring kawasan bencana. Kegiatan ini bertujuan untuk memonitor kawasan yang berpotensi bencana, khususnya laporan dari masyarakat terkait kondisi lingkungannya yang dirasa rawan bencana. Hasil monitoring dilaporkan kepada pimpinan serta memberikan rekomendasi tindak lanjut kepada OPD yang terkait. Hingga saat ini sudah dilakukan monitoring kawasan rawan bencana ke Kelurahan Ganting, Silaing Bawah, Silaing Atas. Revitalisasi PDIKM. Kegiatan ini bertujuan untuk menjadikan PDIKM sebagai kawasan destinasi wisata unggulan yang merupakan perpaduan wisata budaya. Telah dilakukan perbaikan terhadap sarana dan prasarana rumah gadang dan halaman, penataan taman, rehab toilet, perbaikan bak kompos, pembenahan rumah pembibitan, menambah koleksi pakaian adat dan menambah koleksi buku serta merefro ulang koleksi foto-foto. Rintisan pembentukan Youth Center. Kegiatan ini merupakan wadah yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan pengembangan kreativitas, mentalitas, minat, dan bakat muda usia 16 hingga 30 tahun dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas, membangun kreativitas, keterampilan karakter, meningkatkan kesadaran, dan berpartisipasi dalam kegiatan sosial, organisasi, komunitas pemuda, dan meningkatkan solidaritas dan interaksi sosial pemuda, serta pemenuhan hak kepemudaan. Saat ini telah dilakukan penataan dan perbaikan gedung rintisan Youth Center atau ex-kantor pariwisata di Kompleks PDIKM, inventarisir dan pemenuhan fasilitas pendukung, koordinasi dan sosialisasi dengan berbagai pihak terkait pemanfaatan Youth Center dan pemanfaatan gedung rintisan Youth Center untuk berbagai kegiatan kepemudaan. Pembinaan atlet berprestasi. Program ini merupakan proses sistematis untuk mengembangkan kemampuan atlet dan mencapai prestasi optimal dalam olahraga dengan melibatkan berbagai aspek, termasuk pelatihan, kompetisi, dan dukungan yang berkelanjutan, yaitu menghasilkan atlet yang kompetitif. Tahapan yang telah dilakukan yaitu mengkoordinasikan, mengkonsultasikan, serta memfasilitasi dan dengan berkolaborasi dengan KONI Kota Padang Panjang sebagai mitra pemerintah melalui Pengcap Olahraga. Kegiatan yang dilakukan adalah perbaikan dan pemeliharaan sarana dan prasarana olahraga seperti gor bulu tangkis, lapangan sepak bola, menyiapkan dan mengatur jadwal pemakaian gedung serbaguna Sports Center. Berkoordinasi dengan pengurus KONI beberapa cabang olahraga tentang fasilitas olahraga yang digunakan dan menyiapkan jadwal, kalender olahraga, kegiatan pembinaan dan pelatihan dengan berkoordinasi dan berkolaborasi dengan KONI dan cabang olahraga yang ada. Kegiatan kolaborasi. Berkolaborasi dengan berbagai OPD seperti Dinas Perdakop UKM, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian, dan OPD lainnya. Telah dilaksanakan Car Free Day dalam bentuk kegiatan senam bersama dengan masyarakat dan live music bertempat di Pasar Pusat. Kegiatan yang rencananya akan digelar setiap hari Minggu tidak sekedar menjadi arena olahraga dan hiburan, namun juga untuk mengembangkan perekonomian lokal. Sekretariat DPRD. Sebagai OPD pendukung, Sekretariat DPRD diharapkan mampu mengakselerasi dan mengkoordinasikan kegiatan yang berhubungan dengan legislatif. Adapun kegiatan yang telah dilakukan DPRD terutama untuk sinergi perencanaan antara lain, sidang paripurna istimewa setelah pelantikan kepala daerah oleh Presiden RI Istana Negara pada tanggal 20 Februari 2025 berdasarkan surat edaran Mendagri bahwa kepala daerah yang telah dilantik menyampaikan pidato pertama di DPRD pada tanggal 3 Maret 2025.
Kepala daerah harus menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban tahun 2024 kepada DPRD paling lambat 3 bulan setelah berakhirnya tahun anggaran. LKPJ tahun anggaran 2024 telah dibahas bersama DPRD dan disetujui bersama oleh pimpinan dan anggota DPRD melalui sidang paripurna DPRD pada tanggal 27 Maret 2025. Telah disampaikan rancangan awal RPJMD Kepala Daerah terpilih dan dibahas bersama dengan DPRD. Selanjutnya juga sudah disetujui melalui sidang paripurna DPRD pada tanggal 17 April 2025. Konsultasi gratis harta warisan dan pusaka melalui Badan Pengelola Islamic Center BPIC dan MUI Kota Padang Panjang bertempat di Masjid Islamic Center telah dilakukan kegiatan konsultasi gratis seputar harta warisan dan harta pusaka. Acara ini dirancang untuk membantu masyarakat memahami seluk-beluk pembagian dan pengelolaan aset keluarga yang seringkali menjadi sumber perselisihan. Kegiatan ini bertujuan untuk menjembatani kesenjangan pemahaman masyarakat terkait dua konsep penting dalam hukum keluarga di Minangkabau, yaitu harta warisan sesuai hukum syariat Islam atau faraid dan harta pusaka sesuai adat Minangkabau. Kajian hadis. Kegiatan ini dilaksanakan di Masjid Manarul Islamic Center, Kota Padang Panjang, terbuka untuk masyarakat umum dan anak-anak sekolah. Acara ini dipimpin langsung oleh Ketua Majelis Ulama Indonesia atau MUI Kota Padang Panjang yang diharapkan dapat memberikan pencerahan mendalam tentang sunnah Nabi Muhammad SAW. Kegiatan kelas taklim. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Badan Pengelola Islamic Center BPIC dan Imam Ratib Islamic Center Kota Padang Panjang berupa program kelas tahsin Al-Quran gratis untuk masyarakat. Kegiatan rutin ini dilaksanakan setiap hari Sabtu dimulai pukul 10 pagi, bertempat di Masjid Islamic Center, meningkatkan kualitas bacaan Al-Quran untuk seluruh kalangan. Tujuan utama dari kelas tahsin ini tentunya sekaligus membantu masyarakat membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Bansos pendidikan. Kegiatan bantuan sosial pendidikan individual yang ditujukan khusus bagi keluarga kurang mampu. Kebijakan ini merupakan wujud nyata komitmen pemerintah daerah untuk menciptakan keadilan sosial dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kota Serambi Mekah. Penggunaan transportasi umum bagi ASN setiap hari Rabu. Kebijakan ini berlaku sejak 100 hari pertama masa kerja wali kota dan wakil wali kota dan mencakup perjalanan ASN dari rumah ke kantor mobilitas saat jam dinas hingga pulang kembali ke rumah. Inisiatif ini juga menjadi bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam mendukung program Smart Mobility dan penguatan pelayanan transportasi publik di Padang Panjang. Penataan kendaraan dinas untuk efektivitas dan efisiensi pelayanan. Kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, memastikan kendaraan dinas digunakan sesuai peruntukannya, serta mendukung tertib administrasi aset daerah. Penataan ini mencakup pengaturan pemanfaatan pemeliharaan hingga evaluasi penggunaan kendaraan dinas secara berkala. Launching Gemilang Sehati, wujud komitmen Padang Panjang sehat dan tertib. Kegiatan ini dilaksanakan bertepatan dengan apel bersama peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia dan aksi kumpul sampah plastik tingkat Kota Padang Panjang 2025. Launching Gemilang Sehati ditandai dengan pembacaan ikrar seluruh ASN dan non-ASN dan penandatanganan fakta integritas oleh wali kota, wakil wali kota, serta seluruh pimpinan OPD di lingkungan pemerintah Kota Padang Panjang. Laporan ini mencerminkan komitmen awal Wali Kota Hendri Arnis, PSBA, dan Wakil Wali Kota Alex Saputra dalam mewujudkan visi Padang Panjang yang maju, sejahtera, dan bermarwah. Selama 100 hari pertama, sejumlah program prioritas telah dijalankan sebagai langkah konkret membangun fondasi pemerintahan yang responsif dan selaras dengan program nasional. Keberhasilan awal ini menjadi pijakan penting untuk kerja 5 tahun ke depan. Dengan dukungan masyarakat dan sinergi seluruh OPD, pemerintah optimis mampu menghadirkan perubahan nyata dan berkelanjutan demi memajukan Padang Panjang.